Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap istiqomah dalam belajar, tetap semangat, dan semoga Allah berikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Baik, hari ini kita akan belajar Thaqafah Fikih kembali di kelas 5 ya. Tapi sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu supaya ilmunya berkah. Oke? Wahid, Isnain, Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah yang sudah berdoa, Ustaz doakan semoga istiqomah, semoga diberikan kemudahan, semoga Allah berikan keikhlasan dan kemudahan dalam memahami ilmu yang dipelajari setiap harinya. Baik, hari ini kita akan meneruskan pelajaran fikih kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang haji. Ya, siapa yang sudah tahu tentang haji, pasti tahu semua kan? Haji merupakan rukun iman yang ke-5. Haji wajib bagi yang mampu. Nah, haji ini adalah ibadah yang hukumnya wajib sebenarnya ya, fardu ain, fardu wajib bagi setiap muslim, tapi bagi yang mampu. Nah, haji ini termasuk rukun Islam yang ke-5. Haji adalah berkunjung ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu, beribadah di sana dan dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu khusus ke Baitullah saja, ke Mekah saja, dan ke daerah-daerah yang ditentukan oleh Rasulullah untuk berhaji, karena kita berhaji itu sesuai dengan Rasulullah berhaji. Ketika Rasulullah wukuf di Arafah, kita pun juga ke Arafah. Nah, ini tempat khusus yang dikunjungi oleh orang yang berhaji ya. Jadi ada Makkah, ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, ada Gunung Safa dan Marwah, kemudian ada wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Nah, ini kan tempat-tempat tertentu yang digunakan saat haji. Nah, waktunya kapan ibadah haji itu? Apakah boleh setiap hari? Apakah boleh setiap bulan? Ternyata tidak. Haji hanya boleh dilakukan di saat bulan-bulan haji. Kapan saja itu? Yaitu bulan Syawal, bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dulu ya, baru Dzulhijjah. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Di bulan-bulan itu saja yang dibolehkan untuk melaksanakan haji. Di luar bulan itu tidak boleh melaksanakan haji. Tidak bisa juga, tidak sah hajinya ya. Nah, dalam melaksanakan haji ada namanya syarat wajib. Syarat yang membuat seseorang itu wajib melaksanakan haji. Kalau syarat-syaratnya yang terpenuhi, maka seseorang itu jadi wajib, harus melaksanakan ibadah haji. Apa saja syarat-syarat itu? Yang pertama adalah Islam, Muslim. Maka orang kafir tidak wajib haji. Jelas ya. Yang kedua, berakal, enggak gila. Maka orang gila enggak wajib haji. Yang ketiga, baligh. Baligh artinya sudah
dewasa, sudah balik. Kalau masih anak-anak gimana? Boleh nggak haji? Boleh, tetapi tidak wajib. Nah gitu ya. Yang wajib siapa? Yang sudah balik. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Sekarang budak udah nggak ada, alhamdulillah. Berarti kalau dia merdeka, insya Allah wajib berhaji. Dan yang kelima adalah mampu melaksanakan haji. Kalau nggak mampu ya jadi nggak wajib. Mampunya gimana Ustadz? Mampunya itu mampu menyediakan perjalanan ke sana, bekalnya, ilmunya, makanannya selama di perjalanan dan selama di Mekah tercukupi, itu mampu. Kalau kita cuman punya uang 1 juta, 2 juta itu belum mampu. Minimal itu 40 juta. Karena apa? Karena perjalanannya dari Indonesia ke Mekah itu menempuh biaya yang juga sangat lumayan mahal ya. Bagi yang belum mampu maka tidak berdosa. Tapi bagi yang sudah mampu, punya mobil 4, punya tabungan berjuta-juta, ratusan juta, tapi nggak berangkat haji, maka dia berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia sudah mampu berhaji, tapi tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi ayah bundanya yang sudah mampu berhaji, harus mulai untuk daftar haji. Kalau enggak nanti berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena sudah mampu. Yang belum mampu, kita berdoa semoga Allah mampukan, semoga Allah berikan kemampuan untuk kita berhaji. Pastinya rindu kan? Rindu dong bertemu dengan rumahnya Allah, ketemu dengan Baitullah, tempatnya Nabiullah Muhammad dulu tinggal di sana, lahir di sana, kemudian tempat berkumpulnya kaum muslimin seluruh dunia. Ingin banget dong melaksanakan haji, pengen banget, Ustadz juga pengen, tapi kan masalahnya Ustadz belum mampu. Nah, semoga Allah memampukan kita, memudahkan kita untuk ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, selain syarat wajib, ada juga yang namanya rukun haji. Apa itu rukun? Rukun itu adalah kegiatan yang harus dilakukan saat haji. Kalau nggak dilakukan gimana? Kalau nggak dilakukan maka hajinya tidak sah. Apa saja rukun haji? Rukun haji ada 5 ya. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu gimana Ustadz? Ihram itu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram beserta niat haji atau umroh di mikot. Jadi ketika mau sampai di Mekah itu kita mikot dulu, berdiri atau memakai ihram dulu di tempat-tempat mikot. Nah, di sana kita juga harus niat untuk haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian yang putih tanpa jahitan itu loh, yang sudah pernah kita pakai bersama. Nah, itu ihram ya. Yang kedua wukuf di Arafah. Ini wajib bagi yang melaksanakan haji. Karena termasuk rukun ya. Wukuf itu gimana? Wukuf itu berdiam diri, berzikir, berdoa di padang Arafah, di tempat yang namanya Arafah. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 9 Zulhijjah, 1 hari itu aja. Jadi semua orang yang hendak haji dari seluruh dunia pasti wukufnya di Arafah, nggak mungkin ke tempat yang lain. Karena syarat haji karena rukunnya haji adalah wukuf di Arafah. Maka semua manusia akan tumpuk bersama di Arafah. Ini sangat banyak nanti di Arafah. Nah, itu yang kedua Arafah ya rukunnya. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Apa itu tawaf ifadah? Tawaf ifadah adalah ya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dilakukan sesudah melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat sa'i. Rukunnya ada 7 ding, bukan 5 ya. Yang keempat adalah sa'i. Yang 5 tadi itu syarat. Yang rukunnya 7. Nah, yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu apa Ustadz? Sa'i itu berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah. Seperti yang sudah pernah kita lakukan waktu praktek manasik haji ya di Masjid Islamic Center dulu itu. Yang nggak ikut ya berarti nggak dapat ya. Kemudian yang keenam adalah tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu motong rambut. Siapa yang dulu waktu manasik haji nggak mau dipotong rambutnya? Nggak sah itu manasik hajinya. Tahallul salah satu rukunnya. Maka kalau orang haji nggak mau dipotong
rambutnya, maka nggak sah itu sholat, hajinya nggak sah. Maka kan sering kan kalau ngelihat orang-orang yang baru pulang dari haji itu kepalanya botak-botak, ya nggak harus sampai botak sih sebenarnya ya, tetapi yang penting dipotong saja rambutnya, tahallul. Kapan tahallul dilaksanakan? Setelah melaksanakan sa'i. Jadi habis lari dipotong rambutnya. Yang ketujuh, tertib, tidak boleh mendahulukan yang di belakang, tidak boleh tahallul dulu baru sa'i, nggak boleh, harus tertib, urutan sesuai dengan urutannya ya. Itu rukunnya. Nah, kemudian apa sih Ustadz perbedaan antara haji dan umroh itu? Nah, sebenarnya kalau haji dan umroh secara hukum sama-sama wajib ya, sama-sama wajib. Tetapi dalam hal rukun dan waktu pelaksanaannya berbeda. Ada dua perbedaan yang Ustadz ajarkan ke antum. Yang pertama adalah waktu pelaksanaannya berbeda. Kalau haji itu khusus di bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sementara umroh itu boleh di bulan-bulan setahun, boleh di bulan Muharram boleh, di Ramadan boleh, di Sya'ban boleh, di Safar boleh, di Rabiul Awal boleh, semua bulan boleh kalau umroh. Tapi kalau haji hanya di 3 bulan saja yang dibolehkan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Waktunya berbeda. Yang perbedaan kedua apa? Perbedaan kedua ada di salah satu rukunnya. Kalau umroh itu tidak ada kewajiban wukuf di Arafah. Kalau haji kan wajib wukuf di Arafah, soalnya termasuk rukun. Kalau enggak wukuf, enggak sah hajinya. Tapi kalau umroh tidak harus wukuf, malah enggak ada kewajiban wukuf. Jadi wukuf itu hanya untuk haji. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Oke, paham tuh? Semoga sampai sini paham ya, bagaimana apa saja syarat wajib haji, apa saja rukun-rukun haji, dan apa saja perbedaan haji dan umroh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini pelajaran kita. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.